Cuma sekalian kita bertemu kembali dengan lilin pengharapan, selalu ada sukacita dan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali bersekutu dalam doa. Kami bersyukur buat hari yang baru dan juga kehidupan yang terus masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami dengar, boleh menguatkan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada sebuah cerita. Suatu ketika ada 3 orang malaikat sedang berkumpul. Lalu mereka berkata, kira-kira kado apa yang kita akan berikan buat Tuhan Yesus di ulang tahunnya? Karena sebentar lagi hari Natal, kita akan merayakan ulang tahun Yesus. Maka kita harus kasih kado buat Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka sepakat untuk pergi ke dunia dan memberikan kado buat Tuhan Yesus Kristus. Malaikat yang pertama dia turun ke bumi dan dia mencari kado buat Tuhan Yesus Kristus dan dia menemukan sebuah bunga mawar yang indah. Lalu dia pergi segera dan bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, di hari ulang tahunmu aku memberikan bunga mawar buat engkau. Lalu Yesus berkata, terima kasih buat hadiahmu, tapi bunga mawar ini akan layu dan tidak abadi. Lalu malaikat kedua, dia juga mencari kado buat Tuhan Yesus dan menemukan. Anda tahu apa yang dia temukan? Dia menemukan yang namanya seorang anak kecil. Dia bilang, ini Tuhan suka dengan anak-anak. Maka dia membawa seorang anak kecil dan dia membawanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, aku memang suka anak kecil, tetapi engkau mengambil seorang anak dari seorang ibunya. Cepat kembalikan anak ini. Ibunya pasti mencari-cari. Lalu malaikat yang ketiga turun ke bumi. Dia mencari kado yang buat Tuhan Yesus Kristus. Dia bingung. Mawar gak cocok. Anak gak cocok. Apa yang dia bisa berikan buat Tuhan Yesus Kristus? Tiba-tiba dia pergi ke sebuah gereja. Dia lihat ada seorang bapak sedang menangis. Lagi menyesali dosa-dosanya. Maka segera malaikat itu mengambil air mata dari bapak itu yang menetes jatuh. Dia mengambilnya dan dia menyampaikannya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan Yesus, kado dariku adalah air mata seorang bapak yang menyesal akan segala dosa dan pelanggarannya. Saudara-saudara, dalam cerita itu mengatakan Yesus suka dengan air mata penyesalan yang diberikan buat dia. Hari Natal adalah hari yang istimewa. Kita ingat kasih Kristus. Kado yang diberikan malaikat yang ketiga ini sangat menarik. Memberikan air mata penyesalan. Mungkin ini kado yang patut kita berikan buat Tuhan Yesus. Air mata penyesalan kehidupan kita. Sehingga kita masuk tahun baru dengan kehidupan yang baru, dengan semangat yang baru, karakter yang baru, dan tentu komitmen yang baru. Pertanyaannya, kenapa Yesus suka dengan air mata penyesalan? Kita tahu manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17 bagaimana Tuhan memberikan manusia itu kebebasan di Taman Eden. Tapi gambar Allah ini, manusia yang gambar Allah ini, yang sungguh-sungguh ciptaan yang diberi mandat menguasai, menaklukkan alam semesta, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, ternyata jatuh ke dalam dosa. Ada tragedi dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, mengkhianati hakikat gambar Allah itu, menyangkal kedaulatan Tuhan dan mau menjadi seperti Allah. Manusia yang adalah gambar Allah itu tidak puas dengan gambar Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah. Ketika dia tidak puas sebagai gambar Allah, dia kehilangan semuanya. Dia tidak lagi bisa menghargai dirinya. Dia tidak lagi punya hubungan yang baik dengan Tuhan.
Dia menyalahkan orang lain. Dia hidup di dalam kepura-puraan, penuh konflik. Manusia malu, bersembunyi, saling menyalahkan, dan alam tidak membantunya. Itulah tragedi dosa. Membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan, sesama alam semesta, dan dirinya sendiri. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Apa artinya? Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam itu punya arti mendirikan tenda dalam dunia militer. Atau seperti seperti tabernakel. Jadi tenda itu seperti tabernakel. Tabernakel itu adalah kemah pertemuan. Kemah adalah tempat pertemuan yang ditunjuk secara ilahi antara Allah dan manusia. Ketika Allah diam di tengah-tengah manusia di dalam Yesus Kristus, berarti dia seperti tabernakel, di mana Yesus adalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Yesus adalah wujud sebagai Tuhan yang menjadi manusia di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sehingga kita diselamatkan oleh Dia yang menjadi manusia. Kenapa Tuhan mau diam di antara manusia? Karena manusia hidup dalam kegelapan, membutuhkan terang. Karena manusia itu berharga, Tuhan sungguh-sungguh mau menyelamatkan. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 5 dan 9, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Jadi terang itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus supaya manusia itu diselamatkan. Hari Natal, kita bawa kado buat Tuhan Yesus Kristus, air mata penyesalan. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan, kita sudah dibawa menuju terang, dan kita berharga di mata Tuhan. Selamat Natal, selamat memberikan kado buat Tuhan Yesus Kristus, air mata penyesalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Kau diam di dalam hati kami. Kami telah bertemu dengan Kristus yang telah datang menyelamatkan kami, manusia berdosa. Kau menjadi terang yang mengusir kegelapan. Biar kami terus hidup mempersiapkan Natal tahun ini dengan sungguh-sungguh terus introspeksi diri. Kami terus memperbaiki diri sehingga kado penyesalan, air mata penyesalan bisa kami naikkan kepadamu, kami berikan kepadamu, sehingga kami boleh terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tetap 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Tuhan memberkati.